Halo semua, selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas adversarial search, sebuah konsep penting dalam kecerdasan buatan yang digunakan dalam permainan dan simulasi. Mari kita mulai. Coba dibayangkan saat sebuah agen bermain catur, bagaimana dia menentukan keputusan untuk bisa menang. Adversarial search adalah algoritma multi-agen di mana dia akan memikirkan langkah terbaik untuknya dan langkah terbaik lawan. Algoritma fundamental pada adversarial search adalah minimax, di mana algoritma ini bisa mengevaluasi langkah agen dan lawan dengan lengkap. Mari kita simulasikan. Kita akan simulasikan dengan pohon percabangan. Dengan setiap cabangnya adalah kemungkinan langkah dan langkah selanjutnya, hingga menemukan hasil akhir dari kemungkinan yang ditelusuri. Pada setiap hasil akhir akan diberikan nilai heuristik. Nilai yang dimaksud adalah bisa jadi berupa posisi terbaik dalam hasil akhir yang diberi nilai, misalnya skakmat dengan nilai terbesar. Dalam minimax, nilai besar akan diberikan ke agen jika langkah tersebut memberikan keuntungan terhadap agen, dan nilai kecil akan diberikan ke lawan jika langkah tersebut memberikan keuntungan terhadap lawan. Jadi di sini nilai kecil bukan berarti langkah yang buruk bagi lawan, tapi langkah buruk bagi si agen. Karena lawan mungkin akan menang. Maka pada minimax, agen disebut dengan maximus player dan lawan disebut dengan minimize player. Kita kembali ke pohon percabangan. Lihat pada dua cabang paling kiri bawah. Algoritma akan mulai mengevaluasi dari sana, di mana cabang itu adalah cabang terakhir, atau dalam permainan itu adalah hasil akhirnya. Katakanlah di sana terdapat nilai -1 dan 3. Karena biru adalah maximus player, maka dia akan mengambil nilai terbesar. Jika terdapat cabang lain di kedalaman ini, maka algoritma akan melanjutkannya dan mengevaluasi nilai pada cabangnya. Jadi di sana terdapat nilai 5 dan nilai 1. Sekali lagi, karena biru adalah maximus player, maka node tersebut akan mengambil nilai terbesar, yaitu 5. Karena algoritma sudah mengevaluasi seluruh cabang di kedalaman ini, maka dia akan naik ke atasnya adalah untuk si minimize player. Sehingga nilai yang diambil adalah nilai terkecil dari cabangnya, yaitu 3. Pada posisi ini masih terdapat cabang yang belum dievaluasi kedalamannya. Jadi setengah ke kanan itu belum dievaluasi. Maka algoritma akan melanjutkan mengevaluasi dengan cara yang sama. Nah, jika di sana terdapat nilai -6 dan -4, maka nilai yang diambil adalah -4. Selanjutnya, jika ditemukan nilai 0 dan 9, maka akan diambil nilai 9. Naik ke atas giliran minimize player, sehingga nilai yang diambil adalah -4. Nah, sampailah kita pada keputusan akhir dari algoritma, di mana pada keputusan akhir adalah untuk memaksimalkan nilai. Jadi di mana nilai yang diambil adalah nilai terbesar, yaitu 3. Maka langkah itulah yang akan dituju oleh agen minimax kita. Dengan cara ini semua kemungkinan ditelusuri. Namun bisa dibayangkan jika algoritma ini digunakan pada permainan catur misalnya. Karena di sana akan ada banyak cabang dalam setiap langkahnya. Maka bisa dibayangkan komputasi yang terjadi akan sangat kompleks. Ingat, ini dilakukan dengan cara rekursif, sehingga resource yang dihabiskan akan sangat banyak. Maka muncul algoritma optimalisasi dari minimax, yaitu alpha beta pruning. Sesuai namanya, pruning ya, cabang yang dievaluasi akan dipangkas. Namun mari kita lihat cara kerjanya, bagaimana cara memangkasnya. Algoritma akan tetap sama pada awalnya, mengevaluasi cabangnya mulai dari paling kiri bawah. Namun pada titik di mana max player atau min player sudah menemukan nilai, maka algoritma akan mencatatnya sebagai perbandingan. Di sana akan terdapat alpha dan beta, di mana alpha digunakan untuk menyimpan nilai terbesar yang didapat dan beta digunakan untuk menyimpan nilai terkecil yang didapat.
Maka pada kondisi ini, karena hanya satu nilai yang didapat yaitu 3, alfa dan beta diberikan nilai 3 yang sudah didapat dan melanjutkan lagi evaluasinya dan didapat nilai 5 pada cabang ini. Pada posisi ini algoritma akan membandingkannya dengan nilai alfa dan beta. Maka kemungkinan pada cabang ini akan didapat nilai 5 atau lebih mungkin. Sehingga tidak perlu lagi ditelusuri. Kenapa? Karena algoritma sudah mendapatkan angka yang lebih kecil untuk diminimize nantinya. Sehingga 5 itu tidak mungkin akan diambil. Maka pada cabang ini tidak akan ditelusuri lagi. Dan digunakanlah angka 3 yang didapat dari cabangnya. Algoritma melanjutkan evaluasi cabang yang di sebelah kanan. Nah, di sana akan didapatkan -6 dan -4. Logikanya di sini node biru akan mengambil nilai terbesar, yaitu adalah -4. Dan nilai ini lebih kecil dari beta. Dan nilai beta akan berubah menjadi -4. Namun nilai ini tidak lebih besar dari alfa. Karena kalau maximize dia akan mencari nilai yang lebih besar kan ya. Sehingga cabang ini tidak perlu lagi ditelusuri. Dan algoritma akan mengambil nilai 3 dan memangkas sisa dari cabang tersebut. Sehingga algoritma ini dapat mengurangi beban komputasi dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Itu dia penjelasan singkat tentang adversarial search dalam kecerdasan buatan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda memahami konsep ini dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.